Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah kembali diizin bersama Allah kita mampu meningkatkan aktivitas kita dan hadir di masjid ini. Dan itu baik kita sangat berharap berdoa kiranya hadirnya kita di masjid ini benar-benar tercatat di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita semua mendapatkan pahala terbaiknya. Amin ya Allah subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu yang kami muliakan, tidak terasa insyaallah dengan perhitungan hisab hari Selasa, bagi yang berpedoman dengan hisab, Selasa sudah mulai tahun minggu pertama. Kita berharap Bapak Ibu Allah berikan kita kesehatan sampai kita di Ramadan, dan Ramadan ini menjadi amanah terbaik dalam hidup kita. Bapak Ibu yang kami muliakan, seperti biasa menjelang iqamah dikumandangkan setiap Selasa dan Rabu kita mengkaji hikmah dan pelajaran dari suci Al-Quran. Sekarang kita masuk surah Al-Baqarah ayat 140, di mana di sini Bapak Ibu di ayat sebelumnya di Al-Baqarah 139 menegaskan batas sehat dalam perdebatan agama. Allah harap kami dan Rabb kalian, amal kami untuk kami, amal kalian untuk kalian. Ini dialog antara Nabi Muhammad dengan Bani Israel. Maka Allah akan sebagai sejarah bagi kita, dialog dan perebutan kebenaran dan kebenaran itu akan selalu terjadi dulu, sekarang, dan sampai berakhirnya kehidupan ini, di mana Yahudi dan Nasrani mengklaim masuk Yahudi dan Nasrani lah kalau kamu ingin sholat. Dan di ayat 140 ini Bapak Ibu, istimewanya di Bapak Ibu, di mana Bani Israel itu yang berkata dan diklaim oleh Allah di sini, apakah kamu juga berkata bahwa Ibrahim, Ismail, Ishak, Yakub dan keturunannya adalah dengan non-Yahudi? Begitu mereka mengklaim, Bapak Ibu yang kami muliakan. Maka dalam kesempatan ini kita mencari hikmah dan pelajaran dari apa yang Allah katakan di Al-Baqarah ayat 140. Yang pertama Bapak Ibu, sama dengan hikmah di ayat sebelumnya, karena ayat ini banyak pengulangan, maka hikmah yang sama juga terulang. Yang pertama, stop klaim tanpa ilmu, karena mereka mengatakan tanpa pula, apakah kamu berkata bahwa Ibrahim, Ismail, Ishak, Yakub dan keturunannya adalah Yahudi? Maka pelajaran bagi kita Bapak Ibu, jangan asal bicara soal kebenaran. Banyak kita melihat Bapak Ibu berseliweran di grup-grup kita ketika datangnya Yusuf Sabar, banyak mengatakan ini benar, ini bid'ah, ini doib. Begitu menjelang Ramadan, ini dilakukan doib, ini dilakukan bid'ah. Maka kita yang tidak punya ilmu Bapak Ibu tidak bisa meninggikan. Yang pasti Bapak Ibu kita bersaudara itu pasti Bapak Ibu. Kalau
kita berdiskusi tentang bid'ah, tentang apapun, tapi tetap dalam kerangka bersabar, tetap dalam kerangka kasih sayang. Dan kita melihat mereka berdebat di WA, mereka berdebat di grup, sudah hilang semangat kasih sayangnya. Sementara orang Islam, orang beriman itu bersaudara. Maka Allah katakan kita di sini, Yahudi dan Nasrani mengajak berdebat, dengan kata masuk Yahudilah, masuk Nasrani, maka akan orang selamat. Kita juga dengan klaim-klaim yang lain, maka itu hati kita. Kita boleh mencari ilmu, belajar dengan banyak dulu. Tapi dulu dia mengatakan dulu kita ilmu kita yang dipastikan benar, yang benar itu pasti dari Allah, yang kita guru kita sama-sama mencari kebenaran. Ini yang pertama. Kemudian hikmah berikutnya yang bisa kita ambil dari Al-Baqarah 140. Jangan menelir sejarah Dewi Menang Dewa. Dia mengatakan Inna Ibrahim kanu hudan al-Nasara. Ibrahim dan kawan-kawan Ibrahim dan keturunan yang mereka katakan sebagai Yahudi dan Nasrani, ini adalah kawan Bani Israel dan Allah patrikan dalam Al-Quran, karena sejarah akan berulang dalam bentuk lain. Seperti inilah yang benar, seperti kelompok inilah yang pasti dijamin masuk surga. Maka kita tidak dibenarkan masuk kelompok, boleh belajar dengan banyak kelompok. Perlu yang digaris bawahi Bapak Ibu, banyak sekali kelompok ini, kelompok itu, dan segala macam kelompok itu. Kelompok kita tidak akan dibangkitkan dengan kelompok kita, tapi inilah kelompok yang besar. Rasulullah SAW berkata, itu kelompok banyak, kelompok mana yang benar? Kelompok yang benar adalah kelompok yang banyak, karena tidak ada orang yang sibuk dengan satu kesalahan. Maka kita Bapak Ibu, setiap mencari kebenaran, jangan pernah mengira sudah benar, tetap minta kepada Allah. Ya Allah, kalau ini benar, berikan kami kekuatan untuk istiqomah, dan jangan menelir sejarah demi Menang Dewa. Itu perkataan yang kedua. Kemudian hikmah dari Bapak Ibu, ukur diri, siapa yang tahu kita atau Allah. Ya, ukur diri siapa yang tahu kita atau Allah. Karena Allah sudah mengatakan di sini, qul antum a'lamu amillah. Apakah kalian lebih tahu atau Allah? Dengan mengatakan Ibrahim, Ishak, Yakub dan keturunannya sebagai Yahudi Nasrani, qul antum a'lamu amillah. Apakah kalian lebih tahu daripada Allah? Begitu juga ketika kita berdebat soal apapun Bapak Ibu, soal kunut atau tidak kunut, soal 23 atau 11, mana yang benar? Qul antum a'lamu amillah. Katakan Allah yang lebih tahu mana yang benar, yang pasti yang benar itu orang berakhlak mulia, orang itu saling menghargai. Kalau kita berakhlak mulia, kita saling menghargai, ibarat sholat kita lakukan, zakat, puasa kita kerjakan, insya Allah kita masuk kelompok Allah. Tapi kalau tidak, kita sombong, kita angkuh dengan kebenaran kita, mengklaim benar dan hilangkan akhlak mulia, yakinlah orang yang dibilang akhlak mulia berarti dia sudah dengan kebenaran. Tapi orang sering lupa dia menganggap akhlak mulia tidak termasuk sebuah kebenaran. Kemudian Bapak Ibu, inilah berikutnya yang bisa kita ambil, dosa besar menyembunyikan kebenaran. Waman aslamu, siapa yang lebih zalim? Pelajarannya Bapak Ibu, kezaliman bukan hanya memukul, menutup kebenaran juga zalim. Maka hati-hati kita Bapak Ibu dalam berdiskusi, dalam berdebat. Ketika lawan diskusi kita akan mengatakan sesuatu yang kita tahu yang dikatakan itu benar, karena kita malu berdebat di depan rakyat ramai, kemudian kita menyembunyikan kebenaran, maka Allah mengatakan waman aslamu, siapa yang lebih zalim. Hati-hati kita mencari ilmu dan belajar demi belajar, bukan untuk berdebat, bukan keren